saya Dika Pratama, saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun yang keempat buat Makan Receh. Makan receh, menu receh, tapi rasa nggak recehan. Selamat ulang tahun yang keempat. Hai, ini Surya Insomnia mau ucapin selamat ulang tahun yang keempat buat Makan Receh. Ya sukses terus deh pokoknya buat Makan Receh yang keempat tahun. Happy birthday to you. Foodies, 4 tahun sudah Makan Receh kasih kalian rekomendasi terbaik aneka menu receh tapi rasa enggak recehan. Bosan? Enggak dong, masa iya? Malahan Makan Receh tambah semangat ya, bikin foodies semua ngiler ngeliat makanan-makanan lazis. Nah Foodies, episode spesial pastinya yang minta rekomendasi juga istimewa punya nih. Coba, ngomong-ngomong lagi pada ngidam apaan sih nih? Hai, aku Raffi Ahmad. Aku mau nanya nih, rekomendasi makanan soto mie yang enak. Ada yang tahu nggak? Gue tuh kan suka banget segala sesuatu yang hubungannya dengan tradisional termasuk kuliner. Gue tuh lagi pengen kudapan yang asal dari Padang, Sumatera Barat. Tapi yang ada di Jakarta. Di mana ya? Po Alpa ini pencinta makanan sate, apalagi sate kambing. Nah, kalau identik sate kambing ini kan bau perengus, ada nggak sate kambing yang kagak bau perengus? Pengen tahu tuh kalau ada di mana? Pengen tahu tuh Po Alpa di mana? Kira-kira di mana ya? Kasih tahu ya. Waduh, banyak juga nih ya pertanyaannya. Tapi tenang Foodies, udah ada Boba Kalpol yang siap buat kasih jawabannya. Di mana aja sih kulineran recommended? Just here we go, Boba Kalpol. Foodies! Kita ketemu di Makan Receh. Dan pas banget Tyson, hari ini Makan Receh lagi ulang tahun. Ulang tahun, 4 years. Keempat. Nah ini dia Foodies. Ini jawabannya yang minta rekomendasi dari Makan Receh. Oke, betul. Salah satu soto mie paling legend di Jakarta, yaitu soto Seroja. Wow. Ini pastinya legend banget. Yuk, kita masuk yuk. Ayo masuk, Kita masuk. icip yuk. Let's go. Ayo, makan. Benar-benar no play ya Foodies. Meskipun kelihatannya kayak warung biasa, tempatnya nggak luas. Tapi siapa sangka udah ada sejak tahun 70 loh. Kira-kira Foodies udah ada belum tuh tahun segitu? Jangan-jangan masih direncanain ya. Saking legendnya, ini tuh jadi salah satu soto mie favorit di Jakarta loh Foodies. Nah selain warungnya legend, menu di sini juga unik nih. Soto mie di sini tuh disajikan dengan bakso. Dari baksonya sampai risol si soto mie-nya ini juga bikin sendiri loh Foodies. Nah yang bikin puas lagi kalau makan di sini itu daging pelengkap soto mie-nya tuh lemaknya tuh sedikit banget dan tentunya nggak pakai campuran kikil. Jadi buat pecinta daging cocok banget sih ini. Foodies. Mas barengan Boba Kapal. Saya botak. Saya Batak. Wadaw, apaan nih Foodies? Kenapa segede-gede bagong begini? Perasaan tadi mesennya jumbo juga nggak segede-gede gabar begini. Ini makan satu kampung atau bagaimana sih? Oke nih Foodies, dari ukurannya yang jumbo, ini kayaknya semangkok bisa berdua lah ya. Kalau rasanya ngomong-ngomong gimana nih? Pantesan orang pada ngantri. Wah, Pasti. seger, fresh, gurih, mantep. Kalau buat orang bule, gimana? Ini 10. 10 ya, enak ya? Oke, Foodies. Makan Receh. Saya rekomendasi tempat ini banget. Ya. Pokoknya lengkap. Komplit, pengen makan bakso, pengen makan soto, pengen ada Basis. dagingnya, nyampur semua di satu mangkok ya. Harga juga oke lah. Oke, Foodies, kalau gitu jangan kemana-mana, tetap di Makan Receh. Kita mau kemana ya? Tungguin. Yuhu Foodies, siapa bilang juaranya kuliner Sumatera Barat cuma rendang aja? Nih, Sumbar juga punya loh camilan yang rasanya juara. Mulai dari bubur kampiun, serabi, kue lupis, kue talam, dan masih banyak lagi. Soal rasa udah pasti otentik dong ya. Oke, sekarang kita udah ada di tempat kedua. Ini rekomendasinya dari Makan Receh. itu dia. Jadi ada yang nanya nih, tempat untuk cemilan-cemilan, makanan-makanan kecil. Pokoknya kudapan-kudapan. Endul, surendul, tak endul-endul. Ya, tapi ini khas dari Sumatera Barat alias Padang. Ada di sini. Namanya adalah Bopak. Bopak itu pelawak, Oh, iya. ini botak. Bukan botak. Bukan botak. Bopet mini. Oke, Apa bopet artinya? mini. Bopet itu artinya rumah kecil, guys. Oke. Rumahnya sih kecil, tapi ini untungnya mah gede pasti. Banget sama rame. Banyak banget, rame banget, guys. Siapa sangka Foodies, rumah makan Bopet Mini ini udah ada sejak tahun 82 loh. Ternyata ini juga jadi salah satu rumah makan Padang yang legend di daerah Ben Hill.
Pembelinya juga kebanyakan udah jadi pelanggan setia nih di sini, selalu rame di jam-jam makan siang. Gimana nggak rame terus coba? Varian kudapan yang ada di sini tuh banyak banget. Jadi biarpun setiap hari jajan di sini nggak bakalan bosen-bosen lah ya. Sekarang waktunya untuk makan. Makan. Oke, sekarang udah ada bubur kampiun, udah ada lupis, udah ada serabi. Dan ini ongol-ongol tadi Tyson, bukan ondel-ondel. Olong. Bukan olong. Olong. Tolong. Ini dari singkong, namanya adalah salalawa. Oke deh foodies, langsung aja Sky kita cobain satu persatu ya. Jadi rasanya tuh kayak bubur cenil. Jadi biasanya kalau pas lagi Ramadan itu ada biji salak. Oh, biji salak. Ini namanya biji salak Tyson. Bukan literally biji salak, tapi bentuknya seperti biji salak. Oke. Dan ada kacang hijaunya dan ada si serikayanya ya. Gimana coba kalau menurut orang bule? Ada macam-macam. Iya, Jadi campur-campur. rasanya campur-campur. Oke. Enak. Nah foodies, bubur kampiun di sini kudapan paling favorit. Kalau datangnya ke sorean aja, wah udah ludes deh tuh. Dari segi rasa udah pasti juara. Meskipun dicampur-campur gini tapi nggak kemanisan loh, pas banget rasanya. Nah kalau dari tadi makan yang manis terus, cobain yang gurih dong. Ada salalawa yang wajib banget nih buat dicobain. Iya, ada gurihnya. Tapi tidak terlalu asin, which is good, enak. Oh iya. Nah foodies, kalau salalawa ini itu kudapan khas dari Pariaman ya. Yang bikin gurihnya itu karena ada campuran ikan asin dan juga ada aroma kunyitnya. Soal rasa, lazis dong tentunya. Overall, biarpun lidahnya bule, tapi Tyson suka loh sama jajanan khas Sumatera Barat foodies. Karena emang selazis itu makanan yang ada di sini. Enaknya. Habis ini kita mau kemana? Siap-siap ya, barengan Boba, couple. Saya botak. Saya Batak. Sekarang buat kalian foodies yang benar-benar pecinta yang namanya sate. Ini salah satu rekomendasi dari Makan Receh, namanya adalah sate kambing Haji Sajib. Adanya daerah mana? Daerah Ben Hill. Ben Hill. Nah, buat yang minta rekomendasi sate kambing nih yang gak ada bau perengus, ini dia di tempatnya. Selain anti bau-bau perengus foodies, rumah makan sate kambing khas Tegal ini juga gak kalah legend loh sama rumah makan yang tadi Boba Couple datengin tuh. Ini untuk menjawab kalian nih para foodies, para pecinta sate. Salah satu yang terenak sate kambing. Di Jakarta. Masuk musik editor, kita bikin romantis. Ayo. Bikin paling romantis. Cari. Oh ngaco nih. Kalau nyuapin sate itu, abis masuk ditarik dong. Aduh, niat mau romantis malah jadi huru hara ya. Akhirnya lanjut untuk rasa sate kambingnya gimana nih Mel? Teksturnya itu, dia tuh lembut. Biasanya daging kambing itu kan suka kayak keras, apa namanya? Alot, benar. Padahal kalau kambingnya kambing bangkot, ya kan? Kalau ini daging kambingnya kayak kambing muda nih. Ya, jadi dia lembut. Terus, orang kadang-kadang males makan daging kambing tuh aromanya, bau kambing. Ini coba, ada bau kambingnya nggak? Enggak. Nah, enggak kan? Jadi emang bener-bener rasanya nggak alot dan nggak bau kambing. Bener banget foodies, udah gitu lemaknya yang kebakar ini punya cita rasa manis loh. Ih, bikin nagih. Nah, makannya gitu, jadi kecampur semuanya. Mantap gak? Lazis. Wah, gak heran sih kalau rumah makan sate Tegal yang satu ini bisa bertahan selama itu dari tahun 72. Udah lama banget ya. Soalnya memang recommended itu sih guys. Dari satenya, sop iga sapi plus tongseng kambingnya semuanya lazis. Daging tongseng kambingnya lembut, rempahnya kuat dan otentik abis. Selamat ulang tahun ke-4. Tahun. Yes, untuk Makan Receh. Ya. Selamat. Dan semoga Makan Receh selalu bisa kasih referensi-referensi makanan-makanan yang receh, tapi selalu lazis untuk semua masyarakat Indonesia, para foodies pecinta makanan ya. Makan Receh, menu receh. Tapi rasa gak recehan. Mbak! Mbak, mau bungkus? Bungkus Mbak!
Hari spesial, menunya juga harus spesial dong ya foodies. Ulang tahunnya makan receh gitu loh. Mendarat di ujung timur Pulau Jawa, Ihsan Tarore mau icipin ikan bakar yang lazisnya wadidaw. Langsung di kota Banyuwangi, the sunrise of Java. Yeay! Foodies, aduh Masya Allah, ini aku nggak nyangka banget ya. Ternyata nggak kerasa udah 4 tahun Ihsan nemenin kalian foodies ya. Dari pertama makan receh sampai sekarang bisa anniversary keempat, ini luar biasa banget. Ini sampai ulang tahun yang keempat, ini bener-bener luar biasa loh. Makanya aku nggak main-main, aku mau kasih kalian juga sajian yang spesial. Aku kasih kalian sajian dari kota Banyuwangi. Yes, di rumah makan Pelabuhan Rakyat tersedia beragam seafood yang seger yang bisa kita pilih sendiri loh foodies. Mulai dari ikan, lobster, kerang, udang, dan juga teman-temannya. Diambil langsung dari tangkapan nelayan sekitar. Ihsan sampai riwah tuh mau pilih yang mana dia ya? Lebih sulit kayaknya daripada milih jodoh ya, San? Kayaknya ikannya macam-macam. Ini Iya. ada yang paling spesial di sini apa yang paling banyak orang pesan? Oh, kalau yang di sini yang paling banyak yang peminatnya di kakap, tambak moncong. Kakap, ikan kakap, ikan kabur. Banyak cakap nggak bagus. Emang cuma dimakan receh ya foodies, nggak sekedar makan-makan doang tapi bisa sekalian intip-intip dapurnya dan juga ikut masak-masak juga. Bikin pengalaman kulinerannya jadi makin seru deh. Yang pastiin pertama aku bersyukur banget ya, karena alhamdulillahnya aku juga dikasih kepercayaan sama Trans 7 sama Makan Receh untuk bisa terus ngasih kalian semua nih foodies ya, review-review makanan-makanan yang luar biasa ya. Yang paling seru juga karena bisa ngobrol langsung sama owner-ownernya, udah gitu bisa masuk juga ke dapurnya, bisa ngintip cara pembuatannya. Karena buat aku, Makan Receh ini luar biasa. Dia tuh bener-bener program yang mensupport UMKM. Jadi bener-bener kayak yang tadinya mungkin udah rame gitu, dengan datangnya Makan Receh ke tempat dia jualan, tempat dia usaha itu warungnya insya Allah makin rame gitu. UMKM-nya tuh makin rame karena lazisnya emang no tipu-tipu. Iya sih, nih lihat aja tuh foodies, baru bumbu bakarnya aja udah bikin salfok. Ada bumbu merah cabai dan bumbu kecap madu. Semuanya dioles barbarly, no plate-plate club. Ini asapnya, wuhuu. Jadi ternyata di sini juga seru banget. Dan yang bikin seru juga di sini foodies karena ini bakarnya juga jauh banget dari tempat makannya. Jadi buat kalian yang makan di sini, ini namanya adalah Pantai Pelabuhan Rakyat. Jadi kalau yang makan di sini itu nggak akan ngerasain yang namanya asap-asapan karena memang jauh ya, makannya di situ di pinggir pantainya. Ya udah, ini kita berarti langsung dibumbuin aja ya. Iya. Oh, tetap ada si kecapnya ini. Ini langsung oles aja gini, Mas. Oh, jadi walaupun pedas tetap ada manis-manisnya gitu ya. Kayak kamu foodies. Dapur yang always ngebul, pasti rasa juga mantul. Yuk kita buktikan lah foodies. Udah ada lobster mutiara bakar, ikan kerapu bakar kecap, ikan tambak moncong pedas, cumi bakar, dengan tempe dan kangkung yang meriah. Lengkap dong pakai sambal khas Banyuwangi, sambal tempong nih foodies. Woo! Ini bumbu kecapnya enak banget. Enak banget. Ini walaupun dia bumbu kecap madu gini, tapi dia udah ada kayak, nggak tahu kenapa aku ngerasa kayak ada sedikit sentuhan pedas-pedas sedikit gitu. Jadi kayak ada pedasnya tapi bukan yang kayak gitu, enggak. Tapi enak, justru malah bikin dia itu makin enak. Karena ini bakarannya pas banget. Tingkat kematangan ikannya kalian lihat, cakep banget. Ya. Ikan yang fresh from the ocean itu emang lazis tak tertandingi lah ya. Dagingnya gurih maksimal, ada manis-manisnya, teksturnya juga padat and lembut. Terus paduan aroma rempah bumbu bakar yang kuat dengan sensasi smoky yang nikmat bikin makan atau lahap nih foodies. Pedasnya mantep. Dan karena dia ada manis-manis dari kecapnya, jadi makin kaya ya. Cuman memang beda banget ya. Si tambak moncong ini teksturnya sama ikan kerapu. Foodies bisa lihat ya perbedaannya. Ini foodies, tuh teksturnya yang ikan kerapu dia lebih lembut. Kalau yang ini dia lebih berserat ya. Kalau ini si moncong ini dia lebih berserat. Tuh. Buat kalian ya, kalau kalian mau tahu prosesnya di belakang, kalau kalian nanya, ada nggak sih yang gagal? Jawaban aku nggak ada. Karena semuanya itu punya cita rasa yang berbeda. Udah gitu juga, kenapa aku bilang punya cita rasa yang berbeda? Karena sebenarnya juga sebelum kita cobain ya, sebelum kita ini para hostnya nyobain, karena host Makan Receh ini kan ganti-ganti ya.
Jadi sebelum kita cobain, itu sebenarnya udah ada tim makan receh yang nyobain dulu. Jadi itu udah approve sama tim makan receh, terus dibuktikan lagi sama kita gitu. Jadi kita tuh lebih kayak ngedetailin, hostnya itu lebih kayak ngasih tahu ke kalian foodies, gimana rasanya, apa yang lebih dominan di sini, apakah pedasnya, apakah manisnya, gimana teksturnya dan segala macam. Ini jujur ya, selama aku kerja, syuting makan receh itu adalah syuting yang paling menyenangkan. Karena aku dapet timnya juga alhamdulillahnya nih, tim-tim yang luar biasa ya di sini ya. Sering banget tuh sama tim-tim yang bener-bener kayak mereka tuh kerjanya cepet, jadi kayak nggak berasa syuting gitu. Rasanya tuh kayak kerja tuh, apalagi keliling-keliling kota di Indonesia ini, rasanya tuh kayak liburan. Kalian lihat aja foodies. Sekarang tuh aku bukan lagi review makanan, aku lagi liburan bareng makan receh di Banyuwangi. Foodies, nggak pedas ya nggak Banyuwangi namanya ya. Perpaduan cabai dan tomat keriting tuh bikin rasa bumbu bakar pedas dan sambal tempongnya jadi pedas, asam segar. Sambalnya ini cocok nih untuk semua rakyat laut ya, mulai dari ikan, juga cumi, sampai lobster mutiara, lazis punya. Gadoin sambalnya san, pakai nasi panas, kangkung gurih ya kan, pakai tempe garing plus kerang hijau montok yang asam-asam pedas. Wih, lazisnya nampol nih. Another makanan yang berkesan banget dimakan receh ya. Ya udah kita makan aja san. Hampir semua makanan Indonesia ini berkesan buat Ihsan ya. Mulai dari Ihsan pernah datang ke Medan, Padang, Palembang, terus juga Banjarmasin. Masakan Nusantara itu bener-bener variatif banget, bumbu-bumbunya semuanya itu kaya banget. Ya, tapi kalau misalkan ditanya mana yang berkesan, rendang Rajo-Rajo itu adalah rendang terbaik selama ini aku pernah makan. Itu dia udah dengan harganya, dengan rasanya itu balance. Jadi sesuai, ada rasa, ada harga, tuh ya. Dan ini selain itu juga yang seru juga adalah ini karena aku suka pedas ya foodies ya. Kalau aku suka pedas, jadi aku suka sama sop jandanya Mbok Darmi, ya, Mami Darmi itu pedasnya nampol sampai ubun-ubun. Kalau favoritnya foodies apa aja nih selama nonton makan receh? Sama kayak Ihsan atau malah mupeng nih sama seafoodnya Banyuwangi ini? Oke, yang pasti aku mau ngucapin happy anniversary, happy birthday, selamat ulang tahun untuk makan receh yang keempat. Mudah-mudahan makan receh ini makin bisa memberikan informasi-informasi yang menarik buat kalian ya foodies ya. Luar biasa, tepuk tangan sekali lagi, happy birthday buat makan receh. Makan receh, menu receh, tapi rasanya gak recehan. Happy birthday. Yeah. Happy birthday, happy birthday, makan receh. Terima kasih Pak surprise-nya Pak. Happy birthday, makan receh. To you. Oh salah. Makan receh. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, makan receh. Asik. Gak kerasa, udah 4 tahun loh makan receh. Iya. Kalau ibarat bocah-bocah tuh ya 4 tahun lagi lucu-lucunya, lagi gemes-gemesnya. Mulai mandiri, mulai pintar. Bener, sepintar, semandiri, selucu dan segemas aku. Aduh. 4 tahun makan receh pastinya nggak pernah bikin kamu bosen kan? Iyalah, makan receh gitu loh. Apalagi kalau yang nemenin pasangan kocak dan gokil kayak Gina and Kinos gini nih foodies. Ayo kalian sanggup gak kasih rekomendasi terbaik di episode spesial ulang tahun makan receh? Guys, aku lagi lapar banget tapi lagi kepengen makan makanan khas Jawa Timur. Tapi nggak mungkin ya, aku harus ke Jawa Timur lagi syuting. Kira-kira tempat makan yang khas Jawa Timur tuh di Jakarta tuh di mana? Tahu? Yang recommended kasih tau aku. Ini mah gampang banget. Kinos dan Gina udah punya jawabannya. Siap-siap nih ya, skuy, gasken. Tara! Nih, foodies, kantin Blauran. Emang iya foodies, warung yang sudah ada sejak tahun 1971 ini dari dulu sampai sekarang konsepnya nggak pernah berubah. Foodies akan merasa makan layaknya di rumah sendiri. Meja makannya pun terbatas, jadi disaranin untuk reservasi dulu ya kalau mau kesini bawa rombongan, oke? Cingur Mbak satu. Tanya dulu, favoritnya apa? Favoritnya apa gitu. Iya. Pantesan jarang di calling sama makan receh ya.
Menu yang rada segmented ini nih, kalau ke kantin Blauran malah jadi menu yang wajib banget kamu pesan loh foodies. Apalagi buat kamu yang udah penasaran pakai banget sama rujak cingur, tapi masih maju mundur cantik nih mau cobain. Mungkin rujak cingur di sini bisa jadi pilihan pertama kamu foodies. Sip deh, menu-menu pesanan Kinos dan Gina udah ada di meja nih. Kita pilih 2 menu yang best of the bestnya aja ya. Ada rawon dan rujak cingur dong of course. Tapi yang pertama kita icip dulu rawonnya ya foodies. Pekat, mantap. gurih, apa? Enak banget mas, gurih. Terus abis itu kan rawon kadang-kadang ada yang bumbunya tuh kayak ketebelan, ada yang kadang-kadang kayak medok. Ada yang kadang-kadang kayak agak terlalu ringan gitu. Nah ini kayak campurannya pas. Terlalu cair nggak juga, kental banget nggak juga. Iya betul. Oke. Pas. Lihat dong tuh foodies, dari kepekatan warna hitam kuah rawon ya. Gak kaleng-kaleng banget kan? Karena emang kluwek yang dipakai juga gak pelit-pelit foodies. Tapi kluwek yang dipilih matangnya udah pas ya. Jadi gak ada rasa pahit atau langunya kok. Kuahnya juga gak terlalu oily, jadi no worry untuk makannya. Foodies, ngomong-ngomong jangan salfok ya. Lihat Gina sama Kinos makannya bisa secepat itu. Karena emang gak bohong sih, ini dagingnya juga empuk pakai banget. So ngunyahnya juga gak perlu effort lebih. Bumbu rujak cingur ini juga gak kalah pekat nih foodies. Bumbunya tuh gak encer tapi tetap dong ya. Semua bumbunya merata ke setiap isiannya. Isiannya juga beragam. Ada tahu, tempe, kangkung, bengkoang, daging sapi bagian pipi dan masih banyak lagi. Iya foodies, di sini pakainya bagian pipi sapi aja. Gak dicampur sama bagian hidung sapinya kok. Aman. Gimana? Ibu baru pertama kali nyobain rujak cingur? Oh, enak ya. Kasian ya. Wow. Nah itu tuh kayaknya tuh. Ini bumbunya petis. Iya, modelnya bumbu petis. Tapi kalau bumbu petisnya untuk tahu petis, warnanya itu agak kecoklatan. Oh, ini karena pakai bumbu kacang. Pipi sapinya nih. Nah, coba tes. Baru kan nyobain pipi sapi kan? Empuk, kenyal-kenyal, enak ya? Iya. Enak. Amis nggak? Enggak ya? Enggak. Hal yang paling susah nih kalau masak daging bagian pipi sapi udah pasti soal tekstur dan aromanya nih foodies. Salah dikit aja, waduh daging pipi sapinya bisa alot kayak karet mentah gitu loh. Gimana? Kantin Blauran Cipete ini pasti udah masuk ke list warung makan Surabaya yang otentik ya kan? Jangan cuma masuk list, tapi datang dong ke sini juga, oke foodies? Alhamdulillah. Lah, kamu kenyang? Kenyang? Serius? Tapi belum full. Berarti habis ini kalau kita makan lagi mau? Ya mau lah. Masih banyak requestan dari teman-teman artis. Sekarang siapa dan mau kemana kita? Nah, makanya coba diam dulu ya. Permisi ya, maaf ya, mukanya ketutupan sedikit ya. Oke. Siap. Waktu itu aku sempat nonton episodenya Makan Receh yang kayak es campur gitu, isiannya banyak, pokoknya meriah banget. Tapi kayaknya jauh banget tuh di Mataram. Ini boleh kasih ini nggak sih suggest buat aku es yang seenak itu, seramai itu isiannya, tapi nggak jauh-jauh kayak di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Thank you. Selamat ulang tahun. Wah, boleh. Wah, menarik. Apa tadi? Mataram? Gimana ya? Aku nggak tahu sih, aku juga belum pernah. Tapi katanya udah ada di Jakarta juga. Iya, di Cipete ada. Nggak jauh dari sini, berarti ini kawasan Cipete kan? Iya betul. Ya udah ayo yuk. Boleh, yuk ayo. kita langsung samperin. Let's go, go. kita berangkat foodies. Es warna-warni hits di Mataram. Bentar. Kayaknya sih ini ya foodies tempatnya. Coba-coba biar Kinos and Gina yang ceki-ceki ya. Nah, foodies, sekarang kami sudah ada di Es Kepal Mataram. Jadi Bun, Es Kepal Mataram ini di daerahnya aslinya nih, di Mataramnya itu ngehits banget. Oh gitu? Ternyata begitu dibawa ke Jakarta, ya kan, ternyata hits juga. Ini Mataram yang jauh gitu? Saudaranya Majapahit. Nah, nanti kita ketemu nih di belakang, ada Gajah Mada nih. Ikan bener foodies, insting tukang jajan mah emang gak pernah salah. Wih, isiannya banyak banget nih. Dari daerah asalnya di Lombok nih foodies, ketenaran es kepal Mataram ini akhirnya dibawa ke Jakarta. Bukan cuma ketenarannya aja, tapi beberapa bahan juga didatangkan langsung dari Lombok loh. Mau tahu nggak yang lebih wow lagi? Ada lebih dari 100 menu es-esan yang ada di sini. Wuhu, way away. Isiannya kurang lebih ada 12 macam nih foodies. Ada jelly, strawberry, anggur, longan, ada biji selasih, jeruk, dan masih banyak lagi. Aku paling suka nih sama si jelly-jelly yang bulat gini nih. Seger banget, demi Tuhan, nggak pakai bohong.
Terus menariknya ya, kalau es buah atau mungkin es campur gitu ya yang pada umumnya itu tidak ada ini nih. Jeruk. Iya lagi. Potongan buah jeruk beneran. Segar banget, enak banget tuh. Meletus di mulut foodies. Meski buahnya beraneka ragam, pas kamu makan semuanya berbarengan, wah rasanya nggak akan aneh tuh ternyata foodies. Apalagi sirup leci yang warnanya hijau ini nih, ini juga bikin rasanya jadi menyatu gitu loh. Lazis. Sebelum kita habisin yang segar-segar, kita cobain dulu yang gongnya. Dia nggak kalah epicnya nih. Nampol, durian nampol. Es krim durian nampol. Sesuai namanya ya foodies, dibilang durian nampol karena bukan cuma dikasih es krim rasa durian aja, tapi dikasih juga tuh buah durian aslinya. Duriannya dipilih yang lokal-lokal aja foodies, tapi wajib pakai durian yang kualitasnya premium ya. Wih, mantep kan? Tapi seperti ada bagian yang kosong gitu ya di lambung aku ya. Ada sisi yang masih belum terisi gitu, Papa. Lambung kiri masih aman sih. Masih bisa ya? Masih bisa. Ya udah kalau gitu kita lanjut lagi gimana? Serius masih ada lagi? Iya, kita berdoa saja. Kayaknya sih menurut aku kalau yang sekarang ini dibawa pulang juga bisa. Cocok juga dibawa pulang rumah? Iya. Boleh deh. Penasaran? Mau dong. Ada tuh di atas. Awas, jatuh. Meliput lah ya, kayak gitu ya. Cemilan yang kita makan pagi sampai malam tetap kenyang gitu dah. Udah itu rasanya manis ya, manis, gurih pokoknya gitu. Dari pagi kita makan cemilan itu sampai malam masih kenyang. Coba cari dah, tuh di mana adanya. Oke, request dari Om Parto kita terima. Mau tahu pilihan Kinos dan Gina kemana foodies? Langsung kita intip aja yuk. Sudah sampai. Di mana nih? Sekarang kita lagi ada di Martabak dan Restoran Bandung Raya. Ini posisinya atau lokasinya strategis banget. Kenapa dibilang strategis? Karena persis banget di depan stasiun MRT Cipete Raya. Begitu turun, langsung nyampe deh. Di tengah gempuran penjual martabak kekinian nih, Martabak Bandung Raya ini tetap bersinar karena mereka punya menu-menu yang susah ditemuin di penjual martabak lainnya. Coba foodies, di mana lagi kita bisa nemuin martabak durian keju kalau bukan di sini. Tapi di sini juga tetap ada kok foodies martabak dengan isian yang klasik. Jadi biar adil kita pesan dua-duanya aja lah ya. Happy birthday, makan receh. Terima kasih Pak surprise-nya Pak. Kita tiup sebelum ketiup angin. Kita make a wish, semoga makan receh makin sukses. Amin. Penontonnya makin banyak. Mantap. Tiup ya, bismillahirrahmanirrahim. Selamat ulang tahun Makan Receh. Ada yang aminin foodies? Amin ya, amin. Sebelum mata yang berkaca-kaca ini berubah jadi banjir air mata nih, kita icipin martabak telurnya aja deh yuk. Jangan lupa makan martabaknya pakai kuah dan acara juga ya foodies, biar makin mantuliti endulnya. Mantap. Ini lain, karena pakai telur bebek. Jadi martabaknya lebih gurih daripada martabak yang menggunakan telur ayam. Dan apa? Lembut gitu loh. Nggak keras, kan ada yang isinya padat banget ya. Kalau ini tuh isinya nggak terlalu padat, tapi nggak kosong juga gitu loh. Emang martabak itu nggak pernah salah ya foodies, mau dimakan kapan kek, apalagi kalau ketemu sama martabak yang endol kayak begini. Tekstur kulit bagian luarnya crispy banget, tapi bagian dalamnya padat dan lembut. Tekstur yang kayak begini nih yang susah banget buat ditolak ya, mau dong. Belepotan nggak? Mantap ya Bun? Enak ternyata ya. Aku tadi mikirnya akan semak terus itu, tapi ternyata enggak lagi. Padunya pas banget. Nah kalau nggak salah nih, Kinos kan udah 2 tahun gabung sama keluarga besar yang makan receh. Mau tahu dong testimoni Rizky Kinos nih dan juga Nikita Gina selama syuting bareng sama Makan Receh Trans 7. Dari 2022 baru bergabung sama keluarga besar Makan Receh. Yang paling berkesan buat aku, yang paling kena banget waktu itu makan dimsum di Kemang, enak tuh. Enak banget.
Kalau aku yang paling berkesan, salah satunya yang berkesan adalah ketika waktu itu bulan Ramadan kita berburu takjil. Apaan tuh? Bubur kolak. Oh, kolak yang cuma ada setahun sekali pas bulan Ramadan. Ya Allah, ngantrinya setengah mati. Dan rasanya ternyata worth it untuk diantriin ya, luar Parah. biasa. Mungkin kalau aku nggak syuting makan receh, Kita nggak tahu ada tempat enak gitu. itu. Iya, betul. The best lah buat makan receh. Semoga nggak cuma Kinos dan Gina yang bisa nemuin referensi makanan enak dari Makan Receh ya Foodies. Pastinya kamu juga dong. Sekali lagi terima kasih ya Foodies-Foodies kesayanganku. Huhuy. Menyala Foodies-Foodiesku. Dan pastinya last but not least, makan receh, menu receh, tapi rasa gak recehan. Karena ini makan receh lagi ulang tahun, kayaknya nggak enak nih kalau makan cuman sendirian. Mau traktir mereka ya. Mau cireng ya Bu, bikinin Bu cireng Bu. Wah. Foodies, siapa yang hari ini lagi ulang tahun juga? Wah, barengan dong sama Makan Receh Trans 7. Selamat ulang tahun buat kamu ya Foodies. Dan pastinya happy birthday to Makan Receh. Foodies, sekarang aku masih di Bandung. Aku katanya ini lagi mau ditraktir sama kru Makan Receh. Mana uangnya sini kalau memang mau ditraktir? Nih 40.000 ya. Serius nih 40.000? Makan receh pasti dapat banyak. Masa 40.000? 400.000 dong atau 4 juta dong. Ini kenapa mesti 40.000? Dasar ya Kiki, udah dikasih emas malah minta berlian. Kalau 4 juta mah jadinya makan mahal dong Ki, bukan makan receh. Jadi Foodies 40.000 tuh sengaja kru dari Makan Receh siapin buat Kiki menyesuaikan dengan hari jadi Makan Receh yang keempat. Masuk ya Ki, masih ada angka 4-nya loh. Kalau lagi di Bandung sih nggak usah pakai bingung cari jajanan pinggir jalan ya. Gak jauh nih dari alun-alun kota Bandung ada jalan bernama Kalipah Apo. Ini Foodies surganya jajanan lazis-lazis yang wajib banget buat dicobain. Ya udah Sky, kita ikutin Kiki yuk. Kira-kira dapat jajanan apa aja ya modal 40.000? Nah, Foodies, udah dapat nih jajanan yang pertama. Cobek cireng. Wah, ada jajanan yang lagi ngehits banget nih di kota Bandung Foodies. Cobek cireng. Penamaan cobek cireng udah pasti karena bumbu yang digunakan pakai bumbu cobek. Kata ibunya sih, proses bikin bumbunya itu diulek pakai cobek, mirip-mirip bumbu rujak gitu Foodies. 1 kilo adonan bisa jadi 10 cup of cobek cireng. Jadi nih rata-rata sekali jualan bisa habis 100 porsi dan biasanya nggak lebih dari 5 jam berjualan udah ludes. Wah, alhamdulillah ya, mantap ibu. Ini Bu, 10.000. Wah, masih sisa 30.000. Bu, makasih Bu ya. Laris manis ya Bu ya. Amin ya rabbal alamin. Oke, yang gurih udah ada cireng, sekarang kita cari jajanan manis kali ya. Cus, gaskan. Jajanan kedua. Ini menarik banget nggak kaget kan? Nih Foodies, aku lihat nih perkolekan nih, dunia perkolekan nih. Tahu aja Kiki jajanan enak ya. Udah isinya macam-macam tapi harganya cuma 10.000 only loh Foodies. Beh, gokil nggak tuh recehnya? Kolak campur Kalipah Apo emang jadi salah satu jajanan legend di tempat ini. Sudah berjualan dari tahun 94. Wadidaw. Oke, 20.000 terakhir nih. Kira-kira mau dijajanin apa ya Foodies sama Kiki Farel? Wah, ada gerobak putu pisang yang jadi inceran Kiki nih Foodies. Untuk harga seporsi putu pisang ini cuma 10.000 aja. Cuco MK, penutup yang seger-seger ya. Channel berapa? 10. Wah, nah, pas banget nih, habis Foodies. Boleh emang ya, 10.000 ya. Nyari cendol di Bandung sih nggak sesulit nyari pasangan hidup ya. By the way, selain santan dan gula aren, cendolnya ini ada tambahan buah alpukat loh Foodies. Segarnya udah berasa ya. Wih, udah penuh aja tuh teng-tengannya Kiki. Nggak nyesel kan ditraktir kru Makan Receh Trans 7 40.000 aja. Dia karena sudah kerendam sama kuah cobeknya, jadi dia tuh kenyal. Enak banget. Dan bumbu rujaknya ini ya, si bumbu cobeknya ini, dia itu
rasa yang menonjol itu dari kencurnya. Karena tadi aku udah nanya ya, bahan-bahannya apa aja sih Bu? Ternyata tuh ada gula merah, ada bawang merah, bawang putih, bawang bombay, dan ada kencurnya juga. Nah, kalau ada seret atau kepedesan, segelas es cendol siap nih jadi solusinya. Ini tuh tipe es cendol yang bikinnya niat banget loh. Mulai dari tekstur cendolnya yang lembut, potongan buah alpukat yang nggak pakai pelit, dan manisnya juga pas, nggak ada yang over. Hadirnya santan bikin minum cendol itu kayak nggak gampang bikin enak, karena ada tipis-tipis rasa gurih nikmatnya. Oke, kita lanjut ke jajanan berikutnya, yuk! Nah, salah satu jajanan wajib banget buat dicobain ya foodies. Kapan lagi ya kan ketemu sama kue putu yang isinya pisang dan gula aren. Bah, nikmat bener. Kenyal. Pisangnya enak banget, manis. Pisangnya legit banget. Tuh. Lanjut, yang manis-manis lagi nih. Ada kolak campur. Mau foodies? Menu legend mah udah nggak perlu diragukan lagi lah ya soal rasa. Kuahnya kental, medok, tapi manisnya pas gitu. Nggak bikin enak. Kak, lagi banyak tete-tete tuh, lagi mau jajan juga. Nah, karena ini makan receh lagi ulang tahun, kayaknya nggak enak nih kalau makan cuman sendirian. Mau traktir mereka ya. Teh, lagi ngapain? Nongkrong, jajan dong. Hah? Ih, tahu aja. Ya udah mau apa? Mau cireng, ya udah Bu, bikinin Bu cireng, Bu. Wah. Tahu aja nih si Teteh kalau mau ditraktir. Sok atuh Teteh, Akang silakan pesen cirengnya. Kali ini jajannya dibayarin sama makan receh ya, yang lagi ulang tahun yang keempat nih. Yeay, asik ditraktir. Ayo, tenang, jangan rebutan. Harap tertib ya, semuanya bakalan dapet kok. Gak cuman makanannya doang ya foodies, tuh dapat es cendolnya juga buat minum biar nggak keselak. Wah, menang banyak nih para foodies di sini. Udah ketemu Kiki Farel, ditraktir pula sama makan receh Trans 7. Anyway, terima kasih ya foodies sudah menjadi bagian dari perjalanan makan receh Trans 7 selama 4 tahun ini. Berkat foodies semua nih, makan receh bisa terus menyajikan referensi kuliner receh yang rasanya nggak recehan dong. Yeay. Terima kasih dong buat tim makan receh. Terima kasih makan receh. Makan receh selamat ulang tahun yang keempat ya. Makan receh, menu receh, tapi rasa nggak recehan.